Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Fatizah Sandi Tanjung dengan NIM M0403121177. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek desain pengalaman purna untuk redesain website Kelurahan Jatirejo. Nah, fokus utama proyek ini adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik digital bagi warga. Nah, lanjut tas yang tersedia. Kita bisa lihat di sini, tas yang tersedia ada ingin lihat profil kelurahan, ingin melaporkan suatu ke kepala lurah atau perangkat kelurahan, ingin mengetahui perangkat atau lembaga desa, ingin mengetahui apa saja wisata dari kelurahan, dan ingin mencari tahu apa saja program kerja yang tersedia. Nah, untuk kali ini saya akan fokus pada ingin melaporkan suatu ke kepala lurah atau perangkat kelurahan. Nah, ini adalah tampilan awal dari eh, website pemerintahan Jatirjo. Nah, di tampilan ini, jika warga ingin melapor, mereka tuh hanya dihadapkan pada sebuah banner berisi gambar barcode dan ikon WhatsApp. Nah, saat diklik tuh pengguna akan diarahkan keluar dari website menuju ke aplikasi pribadi. Nah, berikut deskripsi singkat teks. Eh, Warga Kelurahan Jatirejo mencoba menyampaikan laporan pengaduan kepada perangkat kelurahan. Nah, mereka melakukan ini dengan menggunakan fitur chat admin yang tersedia di halaman Halo Pak Lurah pada website resmi kelurahan. Nah, konteks penggunaan tas. Nah, konteks penggunaan tas pada tugas ini sangat krusial. Warga tuh mengakses layanan ini untuk kebutuhan esensial seperti melaporkan masalah infrastruktur atau pengaduan sosial. Nah, kemudahan tas ini sangat penting. Kegagalan dalam melapor dapat menurunkan tingkat kepercayaan warga terhadap sistem kelurahan. Nah, lanjut untuk referensi produk jenis, yaitu saya menggunakan website lapor. Nah, eh, di sini tuh bisa dilihat pelaporan di sistem yang sudah matang dilakukan melalui formulir berbasis kategori atau dropdown, bukan melalui pesan pesan atau obrolan chat bebas, sehingga data yang masuk jauh lebih rapi. Lalu ada target user dan stakeholder. Pertama, target pengguna utama dari sistem ini sangat luas, yaitu seluruh warga Kelurahan Jatirejo dan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan dari kelurahan. Nah, lalu lanjut ke stakeholder. Sedangkan dari eh, stake, sisi stakeholder, pengaman ini tidak hanya melibatkan warga sebagai pengguna aktif, tapi juga perangkat kelurahan sebagai admin, pengembangan sistem desain UX, hingga pemerintah daerah. Lanjut ke tujuan utama. Nah, berdasarkan kondisi awal tersebut, redesign ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu menyediakan navigasi yang intuitif, lalu memberikan panduan yang terstruktur, dan membangun transparansi dan umpan balik. Nah, menyediakan navigasi yang intuitif itu eh, eh, pada tas saya itu membuat menu atau jalur yang jelas dan sangat mudah ditemukan untuk fitur pelaporan warga. Nah, memberikan panduan yang terstruktur itu menghilangkan kebingungan pengguna dan untuk membangun transparansi dan umpan balik itu memberikan kepastian kepada warga bahwa laporan mereka telah berhasil masuk dan diproses oleh sistem melalui pemberian konfirmasi. Nah, metode wawancara. Untuk memvalidasi masalah secara objektif, saya melakukan wawancara semi terstruktur dipadukan dengan test-based usability testing. Nah, warga diinstruksikan untuk mencoba melaporkan pengaduan secara mandiri di website lama agar saya bisa mengobservasi perilaku asli mereka. Lalu lanjut untuk empathy map dan journey map untuk untuk Sahar. Nah, berikut ini adalah hasil pemetaan perjalanan pengguna pertama. Pada tahap eksplorasi, ia sudah merasa kebingungan untuk mencari letak menu laporan. Nah, titik beban kognitif tertingginya itu terjadi ketika ia harus menebak format laporan sebelum mengetik pesan. Nah, lanjut ke empathy map dan journey map untuk Mas Doni. Nah, eh, dia juga mengalami frustasi yang sama.
Nah, ia salah mengklik beberapa menu karena navigasi yang tidak jelas. Dan setelah mengirim pesan di WhatsApp, emosi negatif terbesarnya muncul karena tidak adanya feedback system. Ia cemas apakah laporannya masuk atau tidak. Lalu lanjut untuk empathy map dan journey map Aldenara. Nah, kembali untuk memvalidasi temuan ini, ia harus berhenti dan mencari referensi format laporan di luar sistem. Ia juga mempertanyakan, bagaimana saya tahu laporan ini sudah diterima atau belum. Nah, karena ketiadaan tanda terima otomatis ini, eh, para responden ini kebingungan. Nah, sintesis temuan akhir. Dari ketiga pengujian tersebut, saya menarik sintesis masalah. Terjadi mental model mismatch di mana warga mengharapkan menu pengaduan, tapi yang ada hanyalah fitur chat admin. Selain itu, beban kognitif pengguna sangat tinggi dan umpan balik sistem sama sekali tidak jelas. Nah, juga bisa lihat di sini. Tiga UX isu prioritas, ada user kesulitan untuk mengenali jalur pelaporan, tidak mengetahui format atau informasi, dan juga tidak mendapatkan umpan balik yang jelas. Nah, untuk masalah berulang, paling sering keluar itu ada user kesulitan menemukan jalur pelaporan, terus juga user tidak yakin apa yang harus ditulis, dan user tidak yakin apakah laporan mereka sudah diterima. Lanjut ke user persona map. Temuan tersebut saya rangkum dalam persona pengguna yaitu Dian Wulandri. Nah, berusia 20 tahun. Ia terbiasa menggunakan aplikasi digital, namun tetap kebingungan saat memakai web kelurahan karena alurnya yang tidak wajar dan ketiadaan menu khusus pengaduan. Lanjut ke POV Map. Dari persona Dian, kita merumuskan point of view. Nah, kebutuhan utamanya adalah jalur pelaporan yang eksplisit disertai paduan format dan konfirmasi penerimaan. Nah, lanjut ke HMW Map atau How Might We Map. Nah, berbekal POV tersebut, tahap ideation dimulai dari pertanyaan How might we? Nah, HMW terpilih yang dirasa paling pas tidak terlalu luas adalah bagaimana kita menyediakan menu atau jalur yang jelas dan mudah ditemukan untuk fitur pelaporan warga. Nah, lanjut ke desain opportunity. Nah, pertanyaan HMW tersebut melahirkan peluang desain. Misalnya, ketiadaan struktur menu diselesaikan dengan membuat tombol navigasi khusus. Nah, ketakutan warga akan format diselesaikan dengan form isian terstruktur. Dan kecemasan status diselesaikan dengan fitur tracking. Lanjut untuk perancangan dan solusi dan prototipe. Untuk evaluasi dan solusi terpilih, ide-ide yang muncul itu dievaluasi menggunakan matriks 2 kali 2. Nah, saya memprioritaskan ide yang berada pada kuadran valuable dan simple. Nah, yaitu solusi memberikan nilai value yang besar bagi warga tanpa membutuhkan sumber daya pengembangan teknis yang berlebihan. Nah, tiga solusi finalnya adalah menambahkan tombol navigasi laporan warga, menyediakan template format laporan, dan membuat sistem tracking otomatis. Nah, ketiganya itu dipilih karena secara langsung mencapai UX goal, simplicity, dan menerapkan heuristic visibility of system status. Nah, seperti di sini, alasan yang dipilih juga menyelesaikan masalah navigasi agar fitur langsung terlihat, mengubah kolom kosong menjadi uh, isian terstruktur yang membantu pengguna dan juga memberikan kepastian seperti yang saya katakan sebelumnya. Uh, Lanjut ke Wireflow existing. Nah, mari kita lihat perbandingan arsitekturnya. Nah, pada Wireflow awal, pengguna klik gambar lalu dilempar keluar menuju aplikasi WhatsApp dengan chat kosong. Ini memaksa memori kognitif pengguna bekerja keras. Lanjut workflow redesign. Nah, pada redesign ini
alur diubah menjadi sistem internal yang terpadu. Nah, pengguna tuh menekan tombol navigasi, mengisi formulir dengan tahapan linear yang jelas, dan berakhir pada halaman konfirmasi berupa penerbitan nomor resi laporan. Lalu, user juga bisa eh, mengecek status laporan menggunakan nomor resi yang diberikan. Lanjut ke prototype atau value ini, nilai atau value utama dari desain ini adalah memberikan kepastian kepada pengguna. Nah, dengan purwapura ini, masalah warga yang kesulitan cari jalur lapor dan bingung memikirkan format pesan telah diselesaikan. Nah, kesesuaian tas dan skenario. Nah, sebelumnya tas yang saya ambil itu adalah bagaimana user bisa menyampaikan laporan permasalahan lingkungan secara online kepada pihak kelurahan tanpa harus datang langsung ke kantor. Setelah itu ditemukan berbagai masalah yang jelas dari sistem existing dan bisa diselesaikan, sehingga menghasilkan sebuah prototipe alur pelaporan warga yang terpadu dari awal pengisian hingga pemantauan status. Lanjut lagi. Nah, perubahan utama yang dilakukan adalah mengganti metode pelaporan manual, yaitu mencari kontak atau chat admin, menjadi alur sistematis. Nah, terdapat penambahan form isian terstruktur, yaitu ada kategori, lokasi, dan deskripsi, sebagai pengganti kolom pesan kosong. Nah, selain itu, terdapat penambahan fitur penerbitan nomor, tiket, dan halaman pelacakan. Nah, kesesuaian hasil prototyping dengan pain points. Sejak awal, user persona mengeluhkan bahwa tidak ada menu pelaporan yang jelas. Nah, bingung memikirkan format laporan sendiri dan cemas karena tidak ada konfirmasi apakah pesan mereka diterima kelurahan. Nah, hal itu diperbaiki dengan diukur performanya dengan menyediakan navigasi yang eksplisit, template form pelaporan yang memandu warga, dan sistem pembaruan khusus untuk memberikan kepastian. Lanjut ke style design. Untuk antar muka, saya menyusun pedoman desain sistem. Pada tipografi digunakan kombinasi font seperti Poppins plus Jakarta Sans dan juga Monstera. Nah, pada akhirnya kami menggunakan style design ini untuk meningkatkan keterbacaan atau readability. Lanjut ke style design color. Nah, pada palet warna, saya mempertahankan warna primer merah khas identitas kelurahan dan pemerintah Kota Semarang. Nah, warna semantik seperti hijau atau sukses dan merah untuk error juga ditetapkan untuk membangun konsistensi visual. Lanjut ke style design button. Seluruh komponen tombol juga dibuat memiliki state yang konsisten seperti default, hover, dan press agar sesuai dengan prinsip affordance. Lanjut ke high fidelity prototype. Ini adalah wujud eh, high fidelity untuk halaman pelaporan. Nah, tombol dibuat dengan bayangan atau drop shadow agar mudah dikenali. Pengguna cukup memilih kategori, mengisi lokasi, dan mencentang checklist paduan. Seperti di sini, awalnya warga akan diminta untuk mengisi eh, tipe laporan seperti infrastruktur, kebersihan, keamanan, atau lainnya. Lalu setelah dipencet, setelah ditekan, warga bisa lanjut ke page selanjutnya. Nah, di page selanjutnya ada detail laporan. Warga bisa mengisi detail laporan, lalu setelah selesai mengisi, user uh, diminta untuk mengverifikasi lah, untuk hmm, mengecek ulang apakah laporan yang dibuat itu tidak ada kesalahan. Nah, lanjut lagi. Ini adalah untuk halaman pelacakan. Nah, warga mendapatkan nomor tiket, misalnya JTR 2024-0042. Nah, lalu status laporan divisualisasikan dengan fitur progress tracker yang sangat jelas. Seperti ini. Nah, setelah user selesai membuat
laporan, user akan dikerahkan ke page buffer ini, lalu setelah itu diberikan konfirmasi, yaitu laporan berhasil dikirim. Nah, setelah itu user bisa membuat laporan lagi atau bisa langsung mengecek status. Nah, di sini ada status laporan. Nah, di sini juga ditandai dengan warna seperti kuning itu sedang dikerjakan, merah itu sudah selesai atau juga eh, laporan ditolak. Nah, setelah itu user bisa eh, menekan untuk men user bisa menekan salah satu dari opsi tersebut untuk melihat detail laporan. Nah, detail laporan di sini bisa juga eh, mengechat jika perlu menanyakan status laporan ke ininya ya, yang bertanggung jawab untuk mengatasi laporan. Lanjut ke prinsip UX. Nah, secara keseluruhan, desain ini didasari prinsip UX yang kuat. Mulai dari visual hierarki, yaitu diimplementasikan pada tombol laporan warga, yaitu lalu ada affordance, feedback atau sistem status, lalu konsistensi dan accessibility. Lalu lanjut ke rencana dan metodologi pengujian. Sebagai tahap akhir, saya menguji desain ini menggunakan metode unmoderated remote usability testing via pelaporan MASE, via platform MASE. Nah, tujuannya untuk mengukur apakah pengguna yang direpresentasikan oleh enam warga produktif atau mahasiswa benar-benar merasa terbantu dengan alur baru ini. Lanjut. Nah, hasil uji mase. Nah, hasilnya sangat membanggakan. Untuk tugas utama, membuat laporan baru dan melacak status, success rate mencapai 100% tanpa adanya pengguna yang menyerah atau drop off-nya 0%. Nah, tapi bisa dilihat di sini, misclick rate 61,8. Pada tas membuat laporan baru itu sangat besar, yaitu misclick rate-nya ada di sekitar 61,8%. Nah, lalu untuk menanyakan langsung kepada petugas kelurahan tentang detail laporan, itu ada success rate 80% dan drop off-nya itu 20%. Dan misclick rate di sini sangat besar, yaitu 80,8%. Nah, analisis hasil temuan. Nah, pada tugas pendamping yaitu tanya admin, seorang pengguna mengalami kebingungan karena sistem menggunakan terminologi ganda antara petugas dan admin. Nah, sehingga ia tuh salah memilih jalur komunikasi yang harusnya menekan hubungi admin kelurahan, malah menghubungi petugas, bukan admin. Nah, lanjut analisis base result. Nah, jika dilihat pada tabel data secara keseluruhan, tingginya tingkat keliru, klik atau misklik 80,8% dan drop off 20%. Nah, pada tugas mencari admin kembali memvalidasi tesis di awal. Mengandalkan jalur chat sangatlah membingungkan dan sistem formulir terstruktur kita jauh lebih unggul dan aman bagi pengguna. Lalu ada stratification result. Nah, dari skala kepuasan, mayoritas pengguna itu memberikan rating 4 dan 5. Nah, mereka menyatakan bahwa pembagian kategori dan alur pelacakan riwayat sangat mempermudah proses pelaporan mereka. Lanjut ke, oh ini juga, mayoritas eh, bilang mudah untuk membuat laporan. Nah, lanjut ke testing usability issues. Nah, tentu iterasi tidak berhenti di sini. Nah, dari pengujian, saya mencatat isu clarity dan labeling. Labeling terkait
terkait kata admin yang memiliki tingkat keparahan atau severity critical, serta masih lemahnya error prevention saat pengguna salah masuk ke suatu menu. Lalu, apakah masalah awal berhasil diselesaikan? Nah, untuk masalah awal itu masih berhasil ditangani karena kebingungan warga terkait di mana harus melapor, bagaimana format laporannya berhasil diselesaikan. Buktinya adalah success rate 100% pada tas pengisian laporan di pengujian Mas. Nah, tercapai ada simplicity diwujudkan melalui form terstruktur yang memangkas cognitive load dan navigasi yang eksplisit. Lalu ada confidence eh, diwujudkan melalui implementasi heuristic visibility of system status. Lalu juga ada yang belum maksimal, yaitu error prevention dan findability. Nah, tingginya misclick rate 6 pada angka 61,8% dan adanya pengguna yang gagal karena kebingungan label admin versus petugas, menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya kebal dari kesalahan. Nah, lalu insight yang saya dapatkan pada kelas desain pengalaman pengguna ini, yaitu desainer harus ingat bahwa mereka bukanlah pengguna akhir karena solusi bagi mereka seperti fitur chat admin bisa membingungkan pengguna dan menyebabkan tingkat drop off yang tinggi saat diuji. Desain UX yang baik harus fokus pada pengurangan beban pikiran pengguna dengan arsitektur informasi yang memandu mereka dengan mudah dari titik A ke titik B. Nah, bukan hanya visual yang menarik. Nah, selain itu, fase testing sangat penting untuk iterasi terarah. Lebih baik kesalahan desain ditemukan pada tahap purwapura daripada setelah sistem dikoding. Nah, next step jika proyek ini dilanjutkan, fokus yang paling utama yang paling pertama dikerjakan yaitu adalah mengganti istilah admin dan tugas untuk kejelasan. Yang kedua ada menambahkan batas teks pada formulir laporan untuk menghindari kesalahan. Lalu mungkin akan ditambahkan fitur tambahan yaitu integrasi API peta atau lokasi untuk memudahkan pin location oleh warga yang memudahkan pemrosesan oleh perangkat kelurahan. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.